Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Kalau misalnya kita mau bahas dari firman Tuhan, jelas dari Kejadian juga udah dibilang bahwa ya kan kita Tuhan pernah bilang, baiklah kita menciptakan mereka menurut gambar dan rupa kita, dan juga tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja gitu kan. Nah, terus dari itu dia bilang begini, aku akan memberikan mereka penolong yang sepadan dengan dia. Yang sepadan ya. Yang sepadan. Nah, di 2 Korintus pasal 6 juga ini ayat selalu dibacain kalau misalnya ngomong tentang pacaran beda iman. Karena terang dan gelap tidak dapat bersatu. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap ya? Kalau siang-siang, kalau malam-malam ya. Kalaupun nanti di ruangan gelap ada cahaya lilin, pasti sirna tuh, nggak bisa bersatu jadinya, nggak pernah bisa blend gitu loh. Persamaan apakah yang yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Dan ini agak susah karena memang ribet banget. Tuhannya aja juga nggak tahu, beda ya. Tuhannya aja beda. Dan gue pengen teman-teman put mindset seperti ini nih. Nggak semua orang yang berhasil dalam tanda kutip dengan pacaran beda agama dan akhirnya menikah itu bisa dijadikan kebenaran buat semua. Betul. Gue sendiri jujur, bokap nyokap gue meritnya beda agama. Tapi teman-teman, it works sih. Tapi ya gini loh, perjuangannya, waduh, gue tahu cerita mereka, bahkan cerita-cerita orang yang dibalik mereka pacaran beda agama, itu perjuangannya luar biasa, konsekuensinya juga luar biasa, bisa dikeluarkan dari keluarga, bisa fight sama keluarga, sama orang tua. Ya, dan ujung-ujungnya mungkin ada yang nggak jadi berkat juga gitu ya. Ujung-ujungnya juga nggak jadi berkat. Nah, makanya nggak semuanya bisa berhasil. Kalau mereka bisa, belum tentu kamu bisa loh. Iya. Jadi itu nggak bisa dijadikan sebuah kebenaran sebetulnya. Iya. Kita harus melihat segala konsekuensi yang ada. Karena akan sangat ribet banget kalau pacaran beda agama sekali lagi. Iya, mungkin yang kita lihat mungkin ada yang berhasil. Tapi kita juga mesti buka mata, berapa banyak yang tidak berhasil gitu. Iya, coba deh teman-teman lihat ada orang sirkus jalan di atas tali. Terus teman-teman lihat, wah dia berhasil, gua juga pasti berhasil. Jatuh loh. Karena belum tentu berhasil. Iya, benar. Kalau gue pribadi, gue sih nggak mau menjerumuskan hidup gue ke dalam sebuah masalah, sebuah drama yang pada akhirnya akan membuat kita stress out, membuat kita jadi bingung, pusing sendiri, chaos sendiri, keadaan dan lain sebagainya. Itu akan mempengaruhi hidup kita juga loh, kerjaan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan sesama, bahkan mental kita juga, itu bisa di stres banget ya. Dan kalau aku nih sebagai perempuan ya, aku kan mencari imam dalam hidup aku gitu. Yang aku butuh dipimpin secara firman Tuhan gitu. Aku dipimpin dalam keluarga gitu ya, dalam value firman Tuhan gitu. Jadi buat aku penting sekali seorang imam, seorang calon suami yang benar-benar bisa memimpin aku dalam rumah tangga yang bervaluekan firman Tuhan gitu. Karena itu udah istilahnya pedoman banget gitu. Udah syarat utama, karena kalau nggak ada itu, pria itu kan imam di keluarga. Jadi dia yang menahkodai si kapal rumah tangga gitu. Kalau misalnya imamnya bingung arahnya mau kemana gitu, atau kita punya arah yang beda, ini kapal mau oleng kemana, oleng kapten gitu, mau kemana arahnya gitu. Jadi itu yang perlu teman-teman consider juga gitu. Dan buat kita perempuan itu sangat-sangat penting cari pasangan hidup yang dia tahu visinya apa dari Tuhan, yang dia tahu pedoman hidupnya apa, yang mengerti firman Tuhan, yang bisa membawa kita kepada
rumah tangga yang baik gitu loh. Jadi itu penting banget sih buat aku. Penting banget karena memang kalau kita bilang kita have to fight with our for your family gitu. Kita harus fight for our family karena sebagai imam itu ya kita tuh orang yang benar-benar bisa harus memimpin kapal, nakoda kapal. Yang pasti kan harus sesuai dengan firman Tuhan, pasti harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan kamu juga pasti mau penolong yang juga mensupport kamu dong dalam firman Tuhan. Karena teman-teman, kalau kamu sebagai laki-laki, kamu tuh nantinya akan menjadi seorang imam di dalam keluarga. Dan ingat waktu pertama kali firman disampaikan itu kepada Adam, bukan sama Hawa. Jadi prialah yang menerima firman itu dari Tuhan, makanya kita harus yang sebagai pria, you have to read your Bible, ya. Kamu harus baca, menerima visi Tuhan, karena di sini adalah banyak kunci-kunci kerajaan, banyak penguatan di sini. Kenapa? Karena nanti pas menikah, you have to fight for your family. Karena keluarga tuh menjadi, ayah tuh menjadi kayak tameng di depan gitu. Dan buat anak-anak kalian nanti punya anak perempuan, figur seorang ayah dibutuhkan, itu tuh jadi kayak gini loh. Rantai keluar turun temurun apa sih yang mau kita wariskan ke anak-anak cucu kita gitu ya, value apa yang mau kita wariskan karena culture atau kebiasaan dari keluarga itu bukan cuma duit yang diwarisin teman-teman, kebiasaan pun diwariskan gitu, kayak culture pun diwariskan. Apa sih yang mau kita wariskan buat anak cucu kita nanti gitu. Kalau aku nih ya banyak menemukan seorang putri gitu ya, seorang anak perempuan yang kehilangan figur ayah yang nggak tahu nggak jelas kemana arahnya gitu. Nah dia mencari-cari di luar sosok-sosok yang lain gitu. Jadi penting banget buat kita satu kesatuan di dalam rumah tangga gitu loh. Jadi suami dan istri punya satu visi, punya satu kesatuan. Jadi si kapalnya tuh kuat, nggak kemana-mana, nggak roboh gitu. Ya harus kuat kemana-mana karena kita harus pertanyakan nih teman-teman. Kita mau bangun relationship kita atas dasar apa? Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setiap program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.